Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Oke, shalom, selamat pagi semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersentuhan dengan rohnya. Kita berharap pada pagi hari ini kita dapat bersentuhan dengan roh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hingga saat ini kami masih bisa berkumpul bersama. Kalau hingga saat ini kami masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib, sehingga kami boleh berkata bahwa kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya 2000 tahun yang lampau Engkau telah mati bagi kami dan bangkit menjadi roh pemberi hidup. Kami butuh Tuhan, kami butuh roh Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami. Kami siap mendengar. Rahmati kami Tuhan dengan nama-Mu yang kudus. Rahmati kami dengan roh kudus-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih bisa bernafas hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa berkumpul bersama. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap Tuhan mendapatkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami memberkati nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami memberkati nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang punya sesi ini, dan Engkaulah segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Ajar kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan, sebab itulah kerinduan kami
bentuklah hati ini. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu melalui hidup kami. Kami mau menyerahkan hati ini. Kami mau meletakkan segala hormat di bawah kaki-Mu, karena Engkau layak. Engkau layak ya Tuhan. Tuhan yang kudus, kami mau mengenali Roh-Mu ya Allah, dengan segenap hati kami, dan dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan, Allah yang setia, Allah yang memberikan kepada kami roh penghibur, roh penolong, bahwa kami semakin mendekat, bahwa kami semakin merasakan hadir-Mu dan melekat dengan cinta-Mu. Karena kami menyadari ya Tuhan, bahwa kesukaan dunia dan dunia ini menjerat anak-anak Allah dan mengikat mereka agar mereka tidak mampu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Tapi kami boleh katakan bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah milik kami. Sebab kami tidak mampu bertumbuh tanpa Engkau. Semuanya itu kami bergantung padamu Tuhan. Ya Tuhan, isilah hati ini. Isilah hati ini Tuhan, dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Sekalipun dunia boleh berubah, orang-orang boleh berubah, mereka boleh tidak percaya kepadamu, dengan segala kepandaiannya, manusia boleh berubah. Tapi kami mau katakan bahwa kami percaya kepadamu, percaya pada kuasa kebangkitan, percaya Engkau telah mati, bangkit dan naik bagi kami. Sebab dari sanalah Engkau akan turun ke bumi dan menghakimi bumi ini. Kami mau bersentuhan secara langsung Tuhan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau yang mengutus juga para nabi dari Yerusalem untuk memperingatkan Yerobeam akan penyembahan berhala di Israel saat itu. Ia telah diperingatkan agar jangan berhenti atau makan dan minum selama di Israel. Namun ada kalanya manusia lahiriah letih, dan ia menerima ajakan seorang nabi tua untuk mampir
makan dan minum. Sekalipun dalam suasana rohani. Namun itu telah menyebabkan kematiannya. Bahkan namanya pun tidak tertulis dalam kitab yang ada pada kita saat ini. 1 Raja-Raja 13 ayat 15. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang lalu jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar dari kisah ini, bahwa setiap orang, pribadi lepas pribadi, berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya berurusan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, dan jangan lakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Seringkali kita mengerjakan, sekalipun dalam suasana rohani. Namun jika Tuhan yang tidak memerintahkan, maka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada perubahan seperti yang Bapak Abraham alami, maka ia harus mendengarkannya secara langsung dari Tuhan, bukan dari apapun atau siapapun selain dari Allah. Malaikat pun tidak. Seperti nabi ini, sebab ketidaktaatan adalah pemberontakan kepada Allah. Ketika nabi itu pergi, di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Dalam penderitaan di muka bumi ini, dunia hiburan seperti minuman dan makanan yang menyegarkan, menawarkan kita untuk beristirahat sejenak, bukan? Mungkin Bapak Ibu lelah dalam pelayanan, lelah dalam menghadapi keluarga, lelah dalam berumah tangga, bahkan lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Segala bentuk macam, bahkan yang bersifat rohani pun, menawari kita untuk beristirahat sejenak. Inilah yang menjadi alasan dari tertundanya pencurahan kuasanya.
Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap dosa. Kita harus menyadari hal itu. Untuk itulah kita harus bergantung kepada Roh Kudus dari hari ke hari. Berserulah kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau selama ini kita selalu berjalan dengan pengertian kita sendiri, kita melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita anggap baik, melakukan pelayanan-pelayanan, apakah pelayananmu menyukakan hati Tuhan? Apakah persembahan Kain berkenan di hadapan Tuhan? Namun Tuhan mengindahkan persembahan Habil adiknya. Sebab Habil mempersembahkan bukan apa yang ia pandang baik, tapi Habil mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya kelak banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Ia mengusir setan demi nama Tuhan, mengalahkan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata ia tidak mengenal mereka. Bersukacitalah oleh karena pengharapan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dengan seorang pengajar lain berdiskusi mengapa seorang yang dengan tingkat kerohanian yang matang dapat belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena bagian jiwa memang harus diatasi. Setiap orang pasti memiliki masalah dengan jiwanya. Namun tidak semua orang sadar. Dan tidak semua orang mau pulih. Untuk pulih di bagian jiwa, seseorang harus memiliki kerendahan hati. Karena hanya orang lainlah yang dapat melihat. Namun selama seorang memilih untuk mau tunduk dengan Roh Allah, tunduk kepada yang dominan,
Sebab tanpa penundukan, tanpa submisif, kita tidak bisa melihat mukjizat Allah. Selama kita memberontak, kita tidak sedang mengekspresikan Tuhan. Butuh kerendahan hati dan hati yang lembut untuk dapat submisif. Izinkan hatimu dibentuk pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan membentuk hatimu. Mari kita mengatasi hal ini dan jadilah pemenang. Ketika Bapak Ibu memilih penderitaan bersama Tuhan, maka Roh-Nya memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan. Markus 4 ayat 18. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengipit firman itu sehingga tidak berbuah. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan menginginkan seorang imam untuk itulah Tuhan memanggil Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang terpenting adalah membangun gereja Tuhan Yesus. Gereja bukanlah susunan batu yang dimaksudkan, melainkan tubuhnya sendiri, yakni orang yang dilahirkan dari darah dan roh, bukan dari keinginan manusia, tetapi keinginan roh. Kitalah tubuh, kitalah gereja yang Tuhan maksudkan. Semua rancangan-rancangannya tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur jiwa. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncang, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 kita mengenal kalimat satu kali lagi. Satu kali lagi menunjuk kepada pengertian. Itu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak terguncangkan tetap tinggal. Karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan di sini bukanlah api yang biasa kita lihat. Api ini adalah api asmara Tuhan. Ia begitu mencintai Bapak Ibu. Perasaannya begitu menggelora. Sehingga api ini tidak terpadamkan oleh banjir bandang sekalipun. Api yang dapat menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Begitu Tuhan mencintai kita. Mari datang kepada Tuhan dengan perasaan hati yang membara. Mari bersentuhan dengan apinya, bersentuhan dengan rohnya. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya hanya ingin Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu saya tidak layak. Tapi saya butuh Tuhan. Peluk aku Tuhan. Rahmati aku Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu. Bagi Bapak Ibu yang merasa hati kering, hatinya kering, cintanya kering, hampa, Bapak Ibu butuh Tuhan. Bapak Ibu butuh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami perguncangan-perguncangan, katakan di depan Tuhan, Tuhan, peluk saya saat ini Tuhan. Rasakan roh Tuhan itu mengalir. Rasakan roh Tuhan menyentuh batinmu. Jangan ditahan. Rasakan api itu. Rasakan asmara Tuhan yang menggelora. Rasakan api itu bersentuhan dengan rohmu. Rasakan kehangatan itu.
Gembala yang benar akan datang dan membawa domba-domba Allah ke padang rumput dan air sejuk untuk makan dan minum yang datang dari tahta Allah Bapa. Ini waktunya Ia memisahkan gembala yang benar dan yang palsu. Domba-domba akan dibebaskan dari aturan-aturan hukum kedagingan agar masing-masing bebas dipimpin Roh Allah. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba dari kandang itu adalah bangsa Israel, dan domba-domba lain adalah kita, kaum Gentile. Dan semua domba-domba akan mendengarkan suara Tuhan. Dan kita menjadi satu kawanan yang bukan umat menjadi umat. Yang bukan orang merdeka menjadi merdeka. Mari kita berdoa bagi Timur Tengah. Mari kita bersyafaat bagi Timur Tengah. Di mana hampir seluruh dunia memusuhi bangsa pilihan Allah. Mari kita bersyafaat bagi umat pilihan Allah. Mari kita berdoa bagi bangsa Israel. Shema Israel, Allah lah yang berperang di hadapanmu. Shema Israel, Adonai, Elohim. Sevaot, Shema Israel. Diberkatilah orang yang memberkati Israel. Mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama katakan dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus dan Juru Selamat dunia adalah Tuhanku. Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu,
walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun. Engkau tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya firman-Mu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohku takluk pada kuasa surga, dan jiwa saya takluk pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang, dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dunia ini, tapi aku tidak berjuang secara duniawi. Karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat jahat orang-orang yang membenciku, dan menguasaiku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Saya menawan segala pikiran bebas manusia lama dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya taklukkan tubuhku pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di hadapan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus. Melalui darah Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus menerus mengampuni aku dari segala dosa yang aku akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan,
dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku. Oleh karena darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tangan kananku, ibu jari kaki kananku, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala orang mati, setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau, saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini, dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku dan keluargaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta perlindungan, kasih Tuhan Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, sekolah, keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, kendaraan, kompor, botol gas, pompa air, alat elektronik, sumber mata air, binatang peliharaan, tanaman di kebun, dan yang lainnya. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh memenuhi tempat kediamanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dan hidup keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya mohon Engkau kirimkan orang-orang tertentu untuk bertemu dengan orang-orang yang aku kasihi. Sebutkan nama mereka. Siapapun orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, agar mereka dipertemukan dengan Tuhan, dipertemukan dengan rohnya Allah. Suami ataupun istri, anak maupun orang tua, sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi
dan membutakan jalan pikiranku. Dan aku lepaskan terang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, hancurkan kuasamu iblis atas hidupku dan menuntut pembebasan atas iblis dari keluargaku segera, dan dengan segera aku dan keluargaku menerima keselamatan penuh dalam Yesus Kristus. Saya berkata-kata kepada iblis, setan, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan kepada semua roh orang mati yang ada di sekitarku untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Allah Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku, dan aku lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus memelihara nyawa kami, memelihara nyawa keluarga kami dari segala kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya mohon Engkau penuhi aku ini Tuhan dengan roh hikmat dan roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan dan kesaksianku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak berontak, aku tidak berpaling ke belakang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bertumbuh dengan fisik yang kuat tanpa penyakit, berpikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku tetap memeliharanya agar Engkau Yesus menguasai hidupku. Bapa, penuhilah aku dengan kepenuhan Allah, dan Roh Kudus menuntun aku kepada kebenaran Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Aku jebolkan segala bendungan-bendungan berkat,
pintu-pintu yang ditutup, aku guncangkan dan aku buka. Pada hari ini, aku telah meraih berkat yang menjadi bagianku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah disediakan Bapa bagiku. Aku kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkatku dan keluargaku. Aku tutup mulutnya dan aku jaring kembali berkat-berkatku. Berkat-berkat yang menjadi bagianku dan menjadi bagian seluruh keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengguncang berkat dari langit, laut, tambang, sawah, ladang, binatang-binatang di langit, darat, tanaman-tanaman, benda-benda orang kafir. Aku perintahkan semua turun seperti hujan yang lebat, mengalir seperti sungai yang deras susul menyusul, bertumpuk-tumpuk tidak berkesudahan atas hidupku dan keluargaku. Aku perintahkan, hai utara, hai selatan, hai barat, hai timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi daripadaku 7 kali lipat banyaknya. Bapa, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Allah untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakan dengan iman, iblis, engkau tidak punya bagian di dalam hidupku. Engkau tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan padaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah dan dengan perkataan kesaksianku. Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya pada firman-Mu, itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu. Tuhan, karena Engkau telah berfirman demi Engkau yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapan-Mu, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Amin. Ada banyak yang harus diajarkan kepada kita semua. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk mempersiapkan kebangkitan gerejanya. Tuhan inginkan kita untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang kudus yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Sebab generasi Yoel telah dibangkitkan. Mereka adalah pelaksana firman. Lukas 12 ayat 1 menuliskan, sementara itu beribu-ribu orang
banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Karena itu buanglah segala yang jahat, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita diperhadapkan dengan banyak makanan. Ketika Bapak Ibu membuka media sosial, membuka YouTube, Bapak Ibu akan menemukan banyak khotbah-khotbah, banyak pemberitaan-pemberitaan kabar baik, banyak makanan-makanan di sana. Tapi oleh karena kebenaran firman Allah, Bapak Ibu akan dibawa Tuhan untuk mengerti mana yang makanan dan mana yang bukan. Roh Allah akan mengajari kita, Roh Allah akan menuntun kita, Roh Allah akan memberitahukan kepada kita mana makanan untuk kita dan mana yang bukan. Firman berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Akan ada banyak penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Tapi Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu dengan rohnya, dengan roh kudusnya, sehingga Bapak Ibu mengerti mana yang benar dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini, dan saya berdoa agar Bapak Ibu semua dapat mengambil, dapat mengerti setiap firman-firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita percaya dan beriman bahwa kita setelah memperoleh apa yang kita katakan di depan Tuhan yang Maha Tinggi, mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Hadapilah hari ini bersama Roh Allah yang telah tinggal di dalam hidupmu. Biarlah aliran-aliran air itu mengalir dari dalam hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap semua orang yang kita jumpai, mereka melihat Kristus yang terekspresi keluar. Demi nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.